semuanya, saya Rausya Fitri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang literature. Literature atau literatur. 1. Pengertian literature atau literatur. Literatur adalah karya tulis yang memiliki nilai seni, imajinasi, dan ekspresi pikiran serta perasaan manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan seperti cerita, puisi, drama, dan esai. Dalam bahasa Inggris, literature mencakup berbagai jenis teks yang ditulis dengan gaya bahasa yang indah, penuh makna, dan bertujuan untuk menghibur, menyampaikan pesan moral, ataupun mengunggah emosi. Yang kedua, ada fungsi literatur. 1. Menghibur atau to entertain. 2. Memberi pelajaran moral atau to teach. 3. Membangun imajinasi atau to spark imagination. 4. Mengasah empati dan pemikiran kritis. Dan yang terakhir, 5. Mengenalkan budaya dan sejarah. 3. Jenis-jenis literatur. Yang pertama, ada fiction atau karya imajinatif atau khayalan. Contohnya seperti novel atau cerpen. Nah, di sini ada contoh novel 3726 mdpl karya dari Nurwinasari yang diterbitkan pada tahun 2024. Dan yang kedua ada cerpen yaitu dengan judul Rani dan Taman Ajaib. Yang kedua ada non-fiction atau non-fiksi, karya nyata atau berdasarkan fakta. Contohnya seperti biografi atau esai. Nah, di sini contoh dari biografi ada dari Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur adalah seorang sastrawan legendaris Indonesia yang dikenal luas sebagai penulis, novelis, dan pejuang kebebasan berekspresi. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh sastra paling berpengaruh di Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu di sini contohnya ada esai dengan judul My Favorite Season atau musim kesukaan saya. Nah, jadi esai ini karangan yang membahas suatu topik tertentu dari sudut pandang pribadi penulis secara terstruktur dan logis. Dan juga topiknya bisa disesuaikan dengan apa yang ingin kalian tulis. 3 yaitu poetry, puisi, ekspresi, emosi, dan pikiran secara puitis. Nah, jadi adapun tujuan poetry ini yaitu menyampaikan emosi atau pengalaman pribadi, menggambarkan keindahan dalam bahasa, menyampaikan pesan atau makna mendalam dengan cara simbolik, dan menyentuh perasaan pembaca melalui kata-kata. Nah, biasanya ciri-ciri dari poetry ini menggunakan gaya bahasa kiasan, metafora, simile, atau personifikasi dan lain-lain. Memiliki irama dan rima, meskipun tidak selalu, penuh makna dalam kalimat yang singkat, kadang memiliki struktur bait dan baris. Nah, di sini ada contoh poetry dari Robert Frost yang berjudul The Road Not Taken. Jadi puisi ini itu menceritakan tentang seorang pembicara yang berdiri di percabangan jalan di hutan, dan ia harus memilih satu jalan meskipun kedua jalan itu tampak sama-sama menarik, dan pada akhirnya ia memilih jalan yang jarang dilalui orang dan menyadari bahwa pilihan ini akan menentukan arah hidupnya. 4. Drama.
atau naskah untuk dipentaskan. Contohnya yaitu Romeo and Juliet by William Shakespeare. Nah, pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan Romeo and Juliet, yang dimana menceritakan tentang kisah cinta tragis antara dua remaja yang bernama Romeo Montague dan Juliet Capulet yang berasal dari dua keluarga bangsawan yang saling bermusuhan. 5. Ada folklore atau cerita rakyat, mitos, dan legenda. Nah, jadi folklore dalam bahasa Indonesia yang artinya cerita rakyat adalah kumpulan cerita, kepercayaan, tradisi, adat istiadat, lagu, dan legenda yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau budaya. Nah, ciri-ciri folklore itu biasanya berlatar budaya atau alam lokal dan sering memiliki unsur magis, mitos, atau simbolik. Dan contoh yang biasa kita dengar ceritanya tentang folklore ini adalah Malin Kundang dan Timun Emas. Yang keempat, ada unsur-unsur dalam literatur atau fiksi. 1. Alur cerita yang terdiri dari awal, konflik, klimaks, dan akhir. 2. Karakter, tokoh atau pelaku cerita. 3. Setting, waktu dan tempat kejadian. 4. Tema, ide utama atau pesan moral. Yang kelima, point of view atau sudut pandang. Misalnya dari sudut pandang orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. 5. Contoh karya sastra yang terkenal dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada Romeo and Juliet dari William Shakespeare dan jenisnya adalah drama. Yang kedua adalah Animal Farm dari penulis George Orwell, jenisnya adalah novel. Yang ketiga ada judul dengan The Raven dari penulis Edgar Allan Poe dan jenisnya adalah puisi. Dan yang kelima ada Pride and Prejudice dari penulis Jane Austen, jenisnya adalah novel. 6. Manfaat belajar literatur dalam bahasa Inggris. 1. Bisa meningkatkan kosakata. 2. Memahami budaya dan nilai-nilai moral. 3. Melatih berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, membantu kemampuan menulis dan berbicara. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terus eksplorasi hal-hal baru. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.